Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang konsepsi jihad. Jihad dalam arti berdakwah. Di dalam Quran suci surat An-16 ayatnya 10, yaitu surat An-Nahl yang dikutip pada video yang lalu. Jihad yang dimaksud adalah juga dalam arti berdakwah, karena dalam upaya dakwah itulah umat Islam dianiaya. Ayat ini mengharuskan mereka untuk tekun dan gigih dalam berdakwah dan bersabar mengenai hasilnya. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Furqan surat nomor 25 ayatnya 52, Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah mentaati orang-orang kafir dan janganlah melawan mereka dengan Quran ini. Saya ulangi lagi. Maka janganlah mentaati orang-orang kafir dan berjuanglah melawan mereka dengan Quran ini, dengan perjuangan yang hebat. Perjuangan yang hebat atau besar, atau disebut jihad kabir. Yang dimaksud ayat ini adalah misi dakwah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyiarkan kebenaran dengan Quran suci, yang di dalam ayat ini memakai frasa bihi, artinya dengan ini. Inilah jihad kabir yang juga menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Ayat ini lagi-lagi diturunkan pada fase makiyah kehidupan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, perintah berjuanglah dengan perjuangan yang hebat, dengan 2 kali mengulang kata jihad, tidak mungkin dimaksudkan dalam arti mengangkat senjata. Ada pula ayat-ayat yang diturunkan jauh kemudian di Madinah, dan dalam ayat-ayat itu kata jihad juga tidak bisa diartikan berperang. Misalnya di dalam surat At-Taubah surat 9 ayatnya 73, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi, berjuanglah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap tegaslah terhadap mereka. Ini juga terdapat di dalam surat nomor 66 surat At-Tahrim ayatnya 9. Kaum munafik adalah sekelompok orang yang secara lahiriah merupakan bagian dari komunitas muslim, tetapi pada saat-saat kritis mereka mengkhianatinya dan memperlihatkan ketidaktulusan iman mereka. Tidak ada satupun perang yang pernah dilakukan terhadap mereka. Jihad kepada mereka adalah usaha keras
untuk meyakinkan mereka tentang kebenaran Islam. Bentuk jihad yang sama juga berlaku bagi kaum kafir yang disebut di dalam ayat ini. Lebih dari 10 terjemahan Quran suci dalam bahasa Inggris yang kita temui memaknai kata jihad dalam ayat ini juga sebagai berjuang, bukan berperang atau melancarkan peperangan. Contoh lain, ayat yang diwahyukan di Madinah, yang dalam ayat itu kata jihad juga digunakan tidak dalam arti berperang, adalah surat nomor 61 ayatnya 11. Jadi terdapat di dalam surat 61 surat Asy-Syaff ayatnya 11. Bismillahirrahmanirrahim. Berimanlah kepada Allah dan utusannya, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Selang 3 ayat berikutnya ada keterangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penolong perkara Allah, sebagaimana Isa ibnu Maryam berkata kepada para muridnya, siapakah penolongku dalam perkara Allah? Para murid berkata, kamilah penolong perkara Allah. Surat Asy-Syaff surat 61 ayatnya 14. Kata jihad fisabilillah di ayat yang nomor 11 ini dijelaskan dalam ayat 14 dalam surat 61 surat Asy-Syaff, yakni berjuang sebagai penolong perkara Allah seperti yang dilakukan oleh murid-murid Nabiullah Isa alaihissalam berdasarkan kasanah Islam maupun Kristen. Para murid Nabi Isa alaihissalam tidak pernah sekalipun berperang ataupun bertempur dan mengangkat senjata. Sebaliknya mereka berdakwah dan menyiarkan risalah Nabi Isa al-Masih dalam situasi yang penuh kesulitan dan bahkan penganiayaan. Demikian kajian dari Dr. Zahid Aziz. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.